Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Evi Hamalah, SPD MPD, cerita yang saya bawa hari ini adalah dari titik nol menuju Rangkas Bitung. Lalu lalang kendaraan silih berganti melewati jalanan depan rumah Afdan. Beberapa di antara mereka adalah teman-teman Afdan dan orang tuanya. Mereka mengisi liburan keluar kota, bahkan akan menceritakan liburannya saat mereka kembali masuk sekolah. Apalagi liburan kali ini Afdan dan teman-teman mendapat tugas dari Bulia untuk menuliskan cerita kegiatan yang dilakukan selama liburan. Teman-teman Afdan menyambut gembira tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesianya. Mereka seakan berlomba-lomba mencari tempat liburan yang mengasyikkan dan belum pernah didatangi oleh teman-temannya yang lain. Nanti pengalaman liburan itu akan diceritakan di depan kelas saat hari pertama masuk sekolah. Anak-anak yang lain pasti banyak yang mau mendengarnya, tapi tidak sedikit juga anak-anak yang masih bingung menentukan tempat untuk mengisi waktu liburan. Afdan hanya merenung di kursi ruang tamu. Ia tidak berani mengutarakan keinginannya untuk mengajak kedua orang tuanya liburan. Selain karena kedua orang tuanya sibuk bekerja, biaya untuk liburan tentu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan uang tabungannya tidak cukup untuk liburan keluar kota seperti teman-temannya yang lain. Tiba-tiba Afdan merenung. Ia mendapat ide untuk melakukan petualangan. Ia bergegas menelpon Rafa, sahabatnya di sekolah. Rafa menyetujui ajakan Afdan untuk berpetualang. Mereka berdua menyampaikan keinginannya itu kepada kedua orang tua masing-masing. Orang tua Afdan dan Rafa menyetujui. Namun Afdan dan Rafa harus menyetujui persyaratan dari orang tua mereka. Syaratnya adalah tempat berpetualang tidak boleh keluar wilayah Banten. Selain itu mereka harus kembali ke rumah sebelum petang. Afdan dan Rafa menyetujui persyaratan dari kedua orang tua masing-masing. Setelah menyepakati waktu untuk berpetualang, Afdan dan Rafa menyiapkan bekal perlengkapan masing-masing selain makanan dan obat-obatan pribadi. Mereka juga membawa alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat kisah perjalanan mereka yang nantinya akan diceritakan kembali hari pertama masuk sekolah. Matahari sudah sepenggalah menyinari kota Cilegon di hari Minggu ini. Afdan menunggu Rafa di gerbang sekolah. Hari ini mereka akan melakukan petualangan. Kemudian mereka berdua mencari tempat yang rindang di bawah pohon yang ditanam di depan sekolah. Mereka berduduk di sana mendiskusikan tempat yang akan dituju. Rafa, kamu ingat cerita Bulia dulu? Tanya Afan tiba-tiba. Cerita yang mana? Cerita tentang titik 0 km yang di Anyer, kata Afdan. Ya, kenapa? Aku ingin melihat langsung ke sana. Kapan? Sekarang, Rafa. Apa kamu ikut? Kata Afdan mengajak Rafa yang masih tampak keheranan mendengar ide sahabat itu. Baik, aku setuju, kata Rafa semangat. Saat pelajaran di kelas, Bulia pernah bercerita tentang sejarah titik 0 km yang berada di tempat laut itu. Bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Belanda berada di desa Cikoneng, Kampung Bojong. Letaknya kurang lebih 40 km dari Cilegon. Bangunan ini merupakan mercusuar atau menara suar. Menara ini diyakini sebagai titik nol atau titik awal dari pembangunan Jalan Anyer penarukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah dari tahun 1808. Bagaimana, Rafa? Apa kamu tertarik ke sana? Tanya Afdan. Tunggu apa lagi? Ayo, segera cari angkot jurusan Anyer, jawab Rafa dengan mantap. Mereka berdua kemudian menunggu angkot jurusan Cilegon Anyer yang lewat di depan sekolah mereka. Petugas satpam sekolah yang berjaga menghampiri Afdan dan Rafa yang sedang menunggu angkot. Hei, mau kemana kalian? Tanya si Pak Satpam. Mau ke mercusuar Anyer, jawab Afdan. Oh, hati-hati ya, kata Pak Satpam.
Angkot yang ditumpangi Afdan dan Rafa terus melaju menyusuri jalanan kota Cilegon, melewati pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran, menurunkan atau menaikkan penumpang di setiap pemberhentian di sepanjang jalan menuju Anyer. Rasa penasaran kedua anak itu sudah tak terbendung. Keduanya langsung meloncat begitu angkot berhenti di jalan. Mereka berdua kemudian berlari ke arah menara suar yang berada di pinggir jalan itu. Tidak hanya mereka berdua yang mengunjungi tempat itu, banyak pengunjung lain yang datang dari berbagai daerah. Saat mereka berdua sedang mengamati bangunan mercusuar itu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan petugas jaga. "Sedang apa di sini, nak?" tanya petugas. "Kami mau melihat mercusuar ini dan belajar sejarah dari tempat ini, Pak," jawab Afdan. "Iya benar, Pak," sambung Rafa. Perkenalkan, Bapak adalah penjaga mercusuar ini. Nanti Bapak akan menceritakan sejarahnya. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang bisa kalian ceritakan kembali kepada teman-teman kalian di sekolah. Sejarahnya bagaimana, Pak? Mercusuar ini adalah dibangun pada tahun 1806. Sebelum proyek Jalan Anyer Penarukan dilaksanakan 1883. Mercusuar ini hancur, hanya menyisakan pondasinya saja pada 2 tahun kemudian, yakni tahun 1885, di kawah pemerintahan Z.M. William III, mercusuar ini kembali dibangun. Ada yang menyebutkan bahwa mercusuar ini adalah hadiah dari Z.M. William III. Jadi bangun mercusuar ini berdiri saat ini adalah bangunan baru. Bahkan lokasinya pun berbeda dengan bangunan awal. Mercusuar yang saat ini dibangun 500 meter lebih ke daratan, sementara untuk fondasi mercusuar lama saat ini dijadikan sebagai buku 0 km. Kata penjaga mercusuar itu menjelaskan dengan lengkap. Mereka berdua mencatat cerita sejarah bangunan itu dalam buku catatan perjalanan. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, Afdan dan Rafa berkeliling lokasi sekitar mercusuar itu. Sebenarnya mereka tertarik untuk naik ke atas menara. Setelah itu, matahari sudah tepat di atas kepala mereka. Afdan dan Rafa mengurungkan niatnya itu. Mereka berdua sepakat untuk kembali ke Cilegon. "Bagaimana, Rafa? Apakah hanya mercusuar ini saja cerita petualangan kita?" tanya Afdan pada Rafa yang duduk di kursi samping supir angkot. "Kalau menurutku, kita hanya berpetualang lagi mencari informasi sejarah yang belum banyak diketahui teman-teman kita." "Aku setuju usulmu, tapi kemana lagi kita mencari informasi tempat sejarah yang belum banyak diketahui teman-teman?" tanya Afdan kebingungan. "Kenapa kalian tidak ke Rangkas Bitung saja? Di sana baru dibuka Museum Multatuli," kata supir angkot itu menyela pembicaraan mereka berdua. "Rangkas Bitung? Di mana itu, Om?" tanya Rafa penasaran. "Di Lebak, Banten, bagian selatan sana. Gampang, kalian tinggal naik stasiun Cilegon. Nanti kalian turun di stasiun Rangkas Bitung. Letak museum itu tidak jauh dari alun-alun kota." "Stasiun Rangkas Bitung menuju Museum Multatuli," kata supir angkot itu. "Bagaimana, Rafa? Kita ke sana sekarang?" ajak Afdan. "Bukannya kita hanya diizinkan sampai sore," jawab Rafa ragu-ragu. "Betul, akan tetapi kapan lagi kita ke sana? Mumpung kita masih libur, ingat kita harus membuat cerita yang paling menarik saat masuk sekolah nanti." Rafa hanya terdiam. Ia ragu-ragu antara ikut Afdan ke Rangkas Bitung atau kembali ke rumah. Di tengah-tengah kebimbangannya, Rafa teringat pesan Bulia untuk membuat cerita yang menarik. "Jangan sampai liburan kalian sia-sia, nanti diceritakan kembali pada masuk sekolah. Aku harus menulis cerita yang menarik dan lebih bagus dibanding teman-teman yang lain. Mereka boleh berlibur ke luar kota ataupun ke luar negeri, tapi ceritaku harus lebih menarik saat diceritakan di depan kelas." Rafa membatin. "Sebenarnya siapa Multatuli itu, Om?" tanya Afdan. "Aku kurang tahu siapa dia sebenarnya. Kalian dapat mencari tahu di museum itu." Setelah angkot memasuki kota Cilegon, anak-anak itu turun di depan rumah dinas wali kota. Kemudian mereka menyusuri jalan menuju stasiun Cilegon yang tidak jauh dari tempat itu. Sekitar 15 menit mereka berjalan menuju stasiun Cilegon. Afdan dan Rafa segera menuju antrian loket penjualan tiket kereta. Mereka menyerahkan kartu pelajar sebagai tanda pengenal.
Tak lama kemudian kereta Merak Rangkas Bitung berhenti di stasiun Cilegon. Semua penumpang segera masuk gerbong sesuai tiket masing-masing. Setelah berhenti sekitar 10 menit, kereta kembali maju meninggalkan stasiun Cilegon. Sepanjang perjalanan, kereta sempat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di beberapa stasiun antara Cilegon hingga Rangkas Bitung. Begitu sampai stasiun Rangkas Bitung, Afdan dan Rafa segera naik angkot menuju alun-alun Rangkas Bitung seperti petunjuk dari supir angkot Cilegon tadi. Jarak antara stasiun dan alun-alun Rangkas Bitung tidak terlalu jauh. Kini Afdan dan Rafa sudah sampai Museum Multatuli yang tepat di depan alun-alun Rangkas Bitung. Mereka berdua berkeliling museum itu, banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Menjelang petang, mereka kembali ke stasiun Rangkas Bitung untuk kembali ke Cilegon. Mereka mencatat semua kisah perjalanan hari ini. Meskipun mereka tidak berlibur keluar kota atau keluar negeri, serta pengalaman petualangan mereka tulis untuk tugas liburan yang menarik. Dan terima kasih.